Shalom, pemirsa sahabat pengharapan. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda bersama kami di studio dalam pendalaman Alkitab yang akan kita adakan di bawah program Sekolah Sahabat dan Penginjilan Perorangan Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, saudara pemirsa, pada saat ini kita akan membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan tentunya pelajaran demi pelajaran memberikan satu pengetahuan di dalam kerohanian kita. Dan hari ini kita akan bahas pelajaran yang keempat, yaitu tentang bangunlah dan berjalanlah, iman dan kesembuhan. Dan saat ini di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber yang akan mendampingi kita, memberikan pelajaran-pelajaran yang tentunya akan memberikan wawasan yang tepat di dalam membahas pelajaran untuk satu minggu ini. Dan saat ini telah hadir bersama kita yang pertama yaitu Pendeta Perdomuan Sibarani. Shalom Pendeta. Shalom. Pendeta Perdomuan Sibarani adalah pimpinan di Departemen SSPP, Conference DKI Jakarta. Tentunya banyak kesibukan ya Pendeta ya. Demikian juga saat ini telah hadir juga bersama kita narasumber kedua yaitu Pendeta Denny Komaling. Beliau adalah gembala dari Gereja Masih Advent ke-7 Jemaat Suradita Serpong. Shalom Pendeta. Shalom. Apa kabar hari ini Pendeta? Oh, luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Baik pemirsa, kita akan memulai diskusi kita pada saat ini. Dan sebelum kita memulaikannya, kita akan berdoa sejenak dan kita minta Pendeta Denny Komaling untuk memimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersama-sama dengan seluruh pemirsa. Kami memuji memuliakan akan nama Tuhan. Di saat ini ya Bapa, di saat kami akan mendalami akan firman-Mu, kami mohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong kami, bahkan akan menjelaskan kepada kami lebih jauh akan firman-Mu, supaya boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan iman kami, dan kami setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bersamalah dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Denny. Baik pemirsa, kita akan membahas pelajaran kita yaitu tentang bangunlah dan berjalanlah, iman dan kesembuhan. Dan di dalam pelajaran kita ini kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan di dalam berbagai segmen kesembuhan yang Dia adakan, dan kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan berbagai hal yang bisa kita akan temukan pada saat ini. Dan kita akan mulai dulu dari Pendeta Sibarani. Yang pertama, apa hubungan kira-kira di dalam pelajaran kita ini antara iman dan kesembuhan? Baik, pemirsa, sahabat pengharapan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pendeta Andreas Ginting. Apa hubungan antara iman dan kesembuhan? Hubungannya sangat kuat antara kesembuhan dan iman. Nah, di ayat hafalan kita dikatakan mana lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Di dalam Matius 9 ayat 5. Yeah. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dua-duanya mudah. Dia mengatakan dosamu kuampuni atau bangunlah berjalannya mudah bagi Tuhan. Nah, apa hubungannya antara kesembuhan dengan iman adalah Tuhan mau lihat agar orang ini dapat disembuhkan, Dia mau lihat iman kita. Dan iman itu harus bekerja bersama-sama dengan perbuatan. Nah, itu sebabnya dalam kitab Yakobus dikatakan, Yakobus pasal 2, tunjukkanlah imanmu
tanpa perbuatan. Nah, kita akan buka di Yakobus pasal 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tuhan mau melihat iman orang ini lewat perbuatannya, atau bahasa lain yang mau saya gunakan adalah iman yang berbuat. Yesus atau Tuhan kita bisa katakan kamu berjalan bisa, kamu sembuh bisa. Tapi Tuhan mau lihat orang itu lewat imannya dan lewat perbuatannya. Sehingga itu akan menyembuhkan dia. Kalau benar-benar dia punya iman, dia akan lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi bisa kita katakan bahwa hubungan antara iman dan kesembuhan itu ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang pada saat itu memang membutuhkan kesembuhan, Yesus juga ingin melihat iman mereka seperti apa. Demikian, apakah bisa katakan jadi, demikian? Yang paling utama yang Tuhan mau perkenalkan kepada orang itu lewat kesembuhannya adalah imannya. Imannya. Ya. Oke. Jadi imannya itu yang mau dia tunjukkan. Baik, menurut Pendeta Denny bagaimana? Ya, kalau coba kita melihat akan iman dan kesembuhan, tentu yang harus kita pahami adalah kesembuhan itu adalah milik Tuhan. Ya. Sebagai pemberi kesembuhan. Mudah bagi Yesus untuk menyembuhkan. Lalu bagaimana yang disebutkan tadi bahwa iman dan kesembuhan itu sebagai pemilik Tuhan kita Yesus Kristus, dia sangat mudah untuk memberikan kesembuhan. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 8, di dalam firman Allah, itu disebutkan bahwa ayat 1 sampai yang keempat, sementara Yesus sibuk untuk melayani, apakah dia berkhotbah, mengajar, bahkan menyembuhkan, ada orang yang dikatakan bahwa tidak layak untuk mendapatkan kesembuhan. Boleh jadi bahwa orang ini memang orang berdosa. Tapi boleh jadi bahwa penyakit yang dia alami itu datang memang dari sejak dia lahir. Tetapi yang kita memaksudkan di sini adalah sebagai contoh yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 8 ini, pada waktu orang yang sakit kusta ini datang kepada Tuhan, menurut adat yang ada bahwa dia tidak boleh untuk datang ke tempat keramaian itu di mana Yesus berada. Ada yang menjadi batasan di sana. Tetapi pada waktu dia tahu kepada siapa dia akan bertemu, yaitu Yesus, yang dia sudah dengar bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Muncul imannya. Itulah sebabnya pada waktu imannya muncul, dia datang dengan pasti bahwa apabila dia datang bertelut di kaki Yesus, meminta kesembuhan, dia tahu dia akan disembuhkan. Coba kita lihat, iman yang dimiliki oleh orang kusta ini sangat besar. Sehingga pada waktu itu juga, Yesus menjamah orang ini, dan dia sembuh. Jadi apakah bisa kita katakan bahwa letak iman dari orang kusta ini, dia percaya kuasa jamahan Yesus itu akan menyembuhkan? Ya, karena memang Alkitab katakan. Mengapa Yesus, kalau kita boleh lihat lagi dalam ayat ini, dalam pasal 8 ini, mari kita baca. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa iman orang ini, dia tahu betul dengan siapa dia berhadapan. Dia tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan akan penyakitnya. Itulah sebabnya setelah Tuhan menjamah orang ini, dia menjadi sembuh. Itu diawali dengan apa? Iman. Iman daripada orang yang disebut
mempunyai penyakit kusta. Iya. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam setengah 6 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok, sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Ya, jadi dalam bahasa Greka ini dapat itu dunamai, dynamic, berkuasa bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita terjemahkan, Tuhan berkuasa mentahirkan aku. Dia langsung katakan Tuhan berkuasa begitu. Tuhan berkuasa. Itu kalau kalimat yang jelas, Tuhan berkuasa mentahirkan aku. Jadi dia tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Oleh karena dia tahu berkuasa, dia imani itu. Jadi bukan dia kira-kira Tuhan berkuasa begitu ya? Dia tahu itu Tuhan berkuasa. Dan dia imani itu. Sehingga dia sembuh. Kalau dia tidak imani, dia nggak sembuh. Dan memang hanya Tuhan yang berkuasa. Artinya ada keyakinan yang penuh di sana. Jadi tidak ada unsur ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu dari penderita kusta ini. Kalimat yang kalau orang penyakit kusta itu ada di Indonesia, dia katakan Tuhan berkuasa mentahirkan aku. Itu kalimat yang pas. Ya. Ya, sangat menarik ya bagaimana kesembuhan seorang yang berpenyakit kusta ini sebenarnya di dalam situasi masyarakat pada saat itu memang susah ya, bagaimana penyakit kusta ini harus dibuat tempat tinggal yang khusus bagi mereka. Dan di dalam cerita ini kita lihat Yesus tidak menjauh kepada orang yang penyakit kusta ini, bahkan dia menjamah ya. Dan tadi Pendeta Denny sudah jelaskan bagaimana di dalam kesembuhan itu tidak ada pemisahan juga bagi Yesus ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pelajaran yang berikutnya, bagaimana kita dapat mengerti ya konsep iman dan kesembuhan di dalam hamba seorang perwira yang di Kapernaum ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran konsep iman tentang peristiwa ini? Mungkin dari Pendeta Sibarani dulu. Ya, kita melihat dari seorang perwira ini, perwira ini pun seorang yang berkuasa ini. Betul. Dia adalah lambang kekuasaan. Dia seorang berkuasa. Dan yang mau diperagakan Tuhan kepada kita sebenarnya adalah bahwa kita diselamatkan oleh iman. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Jadi kepada perwira itu dia katakan, Tuhan, aku ini seorang bawahan. Dan aku punya bawahan. Kalau aku suruh dia pergi, dia akan pergi. Kalau aku suruh datang, dia akan datang. Kalau saya suruh lakukan ini, dia akan lakukan ini. Jadi pengalaman daripada perwira inilah yang dia tahu persis oleh karena ada kuasa pada dia
Dia tahu persis ada kuasa dari Yesus. Dan dia mau peragakan lewat iman. Dan itulah diperagakan dia lewat iman dia. Kalau engkau katakan saja Tuhan, dia akan sembuh. Karena ada kuasa pada Tuhan. Jadi dia hanya percaya pada perkataan Yesus ya. Karena dia sudah peragakan. Dia sudah peragakan. Oleh karena dia imani itu, dia udah peragakan, dia sudah lakukan. Karena dia seorang perwira. Seorang perwira. Apa aja yang dia katakan kepada bawahannya, tentu Dan bawahan. dia tahu itu, Yesus yang berkuasa. Iya, ya. Berarti di atas perwira ada perwira lagi berarti. Menurut kita bilang, di atas langit adanya ada langit lagi ya. Menurut Pendeta Denny bagaimana ini? Mengenai saya perwira setuju ini. yang dikatakan oleh Pendeta Sibarani, bahwa dia memang berkuasa. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah, kendatipun perwira ini punya kuasa yang besar di zaman itu, tapi dia tidak sanggup menolong akan hambanya. Tetap ada keterbatasan ya? Dia punya keterbatasan. Lalu dari keterbatasannya itu, ada imannya muncul melalui apa yang dia dengar tentang Yesus. Jadi, Yesus dia yakini bisa menyembuhkan. Nah, itulah sebabnya dalam cerita ini disebutkan, seperti apa yang diuraikan oleh Pendeta Sibarani tadi, dia punya kuasa. Tapi dia katakan, Tuhan, aku tidak layak engkau dia merasa tidak layak bahwa Yesus datang ke rumahnya. Lalu dia sebutkan bahwa dengan engkau berkata saja, hambaku itu akan sembuh. Coba kita lihat nilai dari imannya ini dengan kuasa perkataan Yesus. Kalau kita hubungkan, luar biasa. Seorang perwira yang kita anggap kalau seorang tentara, bagaimanalah seorang tentara? Lihat wajahnya aja kita sudah apa? Wah, biasa nih tentara kan? Dengan wajahnya yang begitu kuat dilihat. Tapi ternyata dia punya iman kepada Yesus. Yang dianggap oleh orang Yahudi bahwa dia orang kafir. Tapi rupanya ada nilai yang Yesus lihat. Dia punya iman yang besar. Apalagi bukan untuk kebutuhan pribadinya. Ini untuk kebutuhan siapa? Hambanya. Ini luar biasa. Iya. Jadi sangat menarik ini Pendeta Sibarani. Bagaimana perwira ini sebenarnya bukan orang Yahudi ya. Kalau kita lihat di dalam aplikasinya yang penyembuhan yang Yesus lakukan, iman dari kuasa perkataan Yesus itu yang dia yakini. Kalau kita lihat. Dan ini datang dari yang bukan tanda kutip orang Yahudi. Ya. Ini bukan orang yang non-Yahudi tapi percaya kepada perkataan Yesus. Sedangkan sebenarnya soal perkataan Yesus atau perkataan Tuhan sudah pasti lebih memahami adalah orang Yahudi. Kalau kita lihat di dalam hal ini, menurut Pendeta Sibarani bagaimana ini relevansinya dalam kehidupan keronian sekarang juga? Iya, yang sebenarnya yang Tuhan harapkan kepada kita pemirsa adalah kita sebagai murid-murid Yesus itu agar kita memiliki iman, ya, memiliki iman. Namun Tuhan tidak lihat, sehingga Tuhan peragakan ini lewat perwira itu, lewat perwira itu. Agar kita memiliki iman dan Yesus atau Tuhan itu adalah keselamatan bagi semua orang, semua bangsa, ya, semua bangsa, ya, semua bangsa, baik orang Yahudi, non Yahudi, orang kafir, semua manusia yang hidup, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, jauh lebih tinggi dari apa yang Yesus maksudkan adalah dia lewat iman itu Tuhan mau menyucikan jiwa kita dari dosa, yaitu mau menyembuhkan penyakit rohani kita. Ya, itulah yang mau target daripada Tuhan kepada kita, supaya kita beroleh keselamatan atau hidup yang kekal, supaya kita disembuhkan dari penyakit rohani, yaitu caranya lewat iman dan pertobatan. Tapi begini Pendeta, kira-kira bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita ini sebenarnya sedang sakit gitu? Masalahnya kita ini sering merasa apa? Tidak sakit, kita merasa sehat gitu. Dan ini bahaya. Ya,
Nah kalau kita tidak merasa sakit, ya kita nggak membutuhkan kesembuhan. Dan Tuhan tidak bisa sembuhkan kita, tidak bisa ampuni kita, kalau kita tidak mau minta ampun kepadanya. Ya. Dan kita sakit semua ini, ya, sakit oleh karena dosa. Dan kita membutuhkan pertolongan. Dan satu-satunya adalah Tuhan kita. Jadi kalau ada yang tidak merasa sakit karena merasa tidak berdosa, saudara, kita ini, saya mau kasih tahu bahwa kita semua sakit karena dosa, tak seorang pun. Dan kita membutuhkan pertolongan. Dan satu-satunya adalah Tuhan. Dan itu harus dengan iman ya? Dan itu harus lewat iman, tidak bisa dengan yang lain. Baik. Dan lagi pendeta silakan. kalau kita lihat dari cerita ini, Yesus tekankan, tidak ada saya dapati iman di tengah-tengah orang Yahudi. Betul. Iman seperti perwira ini. Non-Yahudi ini. Non-Yahudi. Artinya, kalau aplikasi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita yang merasa sudah sering datang beribadah kepada Tuhan, seperti yang disebutkan pendeta Sibarani tadi, merasa tidak sakit. Padahal kita adalah orang yang berdosa. Alkitab katakan, Roma pasal 3:3, bahwa semua orang telah berdosa. Tidak ada satupun. Bahkan Yesaya tekankan bahwa kita ini seperti kain lara, kain kotor. Tidak ada artinya. Itu artinya kita membutuhkan Tuhan. Membutuhkan pertolongan Tuhan. Siapapun kita. Kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Yesus bilang dia tidak dapati. Hati-hati dengan kita. Nah, itulah sebabnya kita harus mempercayakan hidup kita seperti perwira ini. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Yesus. Kita harus merasa bahwa kita tidak layak. Dengan merasa tidak layak, kuasa daripada Tuhan itu bisa ditransferkan kepada kita. Baik, terima kasih. Sangat menarik pemirsa, oleh karena kesembuhan hamba dari perwira di Kapernaum ini dilakukan oleh Yesus hanya karena iman dari perwira ini, sehingga kuasa perkataan Yesus saja mampu untuk menyembuhkan hamba dari seorang perwira ini. Nah, kita masuk ke hal berikutnya, yaitu bagaimana Yesus menyembuhkan orang gila di Nazaret ya. Kita tahu bahwa memang namanya orang gila ini pendeta susah untuk apa? Memiliki kewarasan ya. Tetapi di dalam cerita ini sangat menarik mengenai kesembuhan yang Yesus berikan kepada orang gila di Gerasa ini. Kira-kira bagaimana kita bisa mengerti konsep iman dan kesembuhan melalui cerita di Gerasa ini? Mungkin dari pendeta Sibarani dulu. Nah, mari kita lihat cerita ini ya, bahwa orang itu
berteriak. Lalu kalau kita melihat dalam Matius 12 ayat 43. Nah, kita baca Alkitab kita dalam Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Nah, roh-roh yang jahat ini setan ya, yang disebut sini namanya legion. Ya, legion. Dengan satu legion itu terdiri dari 6.000 tentara. Ya, tentara jahat ya. Nah, dan hanya Yesuslah yang dapat mengeluarkan legion ini dari orang yang kerasukan ini. Ya, sehingga harus dibuang dia. Lalu dia katakan, biarlah kami keluar dari sini, lalu tinggal pada babi yang kotor itu. Lalu Tuhan keluarkan dia dan sembuhlah orang ini dari kerasukan itu. Dan sekali lagi menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas roh-roh yang jahat. Yesus di sini otoritasnya itu besar ya. Menurut pendeta ini bagaimana? Ya, Di dalam seperti apa yang kisah disinggung tadi oleh Pendeta Sibarani, bahwa dua orang ini dikuasai oleh roh jahat. Dan setelah mereka dikuasai oleh roh jahat, bayangkan Alkitab katakan bahwa orang saja melewat di daerah itu takut. Itu artinya mereka punya kekuatan yang besar. Dua orang ini. Nah, tetapi yang kita lihat di sini, pada waktu Yesus datang ke sana, mereka menyebutkan apa? Hai engkau anak Allah. Mereka tahu siapa yang datang, oleh karena setan tahu siapa dia ini. Setan pun percaya ya. Setan tahu Yesus itu. Dia punya kuasa yang besar. Dia takut. Itu sebabnya mereka usulkan supaya usirlah kami kepada siapa? Kepada babi-babi itu. Nah, di sini kita lihat bahwa kondisi apapun yang dialami oleh orang, oleh manusia, serusak apapun, Yesus mau untuk memulihkannya. Yesus mau untuk memulihkan orang itu. Karena, saudara, pemirsa sekalian, bahwa kita tahu bahwa setan itu tujuannya adalah satu. Bagaimana supaya umat-umat Allah, orang-orang yang mengenal Tuhan ini, menjadi rusak rohaninya. Menjadi rusak fisiknya. Lalu Tuhan datang Rusak mental untuk juga. memulihkan akan rusak ini. Jadi siapapun kita, pemirsa sekalian, saya mengajak saudara, supaya apapun kondisi kerohanian kita, jangan perlu takut. Kita datang kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. Karena Yesus sanggup dan mampu, karena Pendeta Sibarani tadi sebutkan, dia punya otoritasnya. Dia punya kuasa yang besar itu. Kuasa otoritas untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Mengusir akan kuasa legiun tadi yang sangat besar. Terima kasih Pendeta. Jadi tidak dibatasi oleh kuasa manapun ya. Kuasa otoritas Yesus itu bisa dibuktikan. Ya, bagaimana Pendeta? Sekali lagi Tuhan mau mengajak kita agar kita menaruh pengharapan kita kepada Dia satu-satunya yang berkuasa. Itu yang mau Dia tampilkan kepada kita. Mengenai peristiwa di Gerasa ini ya. Baik, mungkin berikutnya yaitu konsep iman melalui seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus ya. Kira-kira apa yang ingin ditampilkan Yesus di dalam hal ini menjadi pelajaran bagi kita? Ini? Ya, kalau kita lihat cerita ini dalam Matius pasal
Matius pasal 9 disebutkan bahwa Yesus sementara sibuk di dalam rumah, sibuk melayani orang yang begitu banyak, sehingga orang-orang yang dengan sukarela membawa orang yang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus terhalang. Mereka tidak sanggup. Dan Alkitab katakan, sampai mereka naik ke atas, dibuka apa? Atap ya. Atapnya. Lalu orang ini diturunkan. Nah, kalau kita lihat dari cerita ini, bahwa sangat menarik. Bagaimana iman daripada orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Jarang saya temukan saat ini, saudara, kalau kita melihat bagaimana mau menolong orang lain. Kalaupun ada, mungkin 1-2 orang. Mereka dengan sukarela, dengan keinginan yang dalam untuk menyembuhkan akan orang ini. Dan mereka tahu di mana tempatnya. Pada Yesus. Tapi sekarang mereka menghadapi apa? Penghalang. Ada begitu banyak orang banyak yang membutuhkan Yesus. Dan mereka kesulitan. Dan akhirnya kita katakan mereka naik apa? Ke atas. Luar biasa imannya daripada orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Sehingga Yesus dengan mudah. Karena saya percaya, pemirsa sekalian, bahwa Yesus Maha Tahu. Yesus bisa membaca kedalaman hati. Itulah sebabnya Yesus melihat orang ini dibawa di hadapannya. Dia katakan apa? Bangkitlah dan apa? Berjalan. Luar biasa. Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 9, ketika orang lumpuh ini ingin disembuhkan, pertama sekali yang mau Tuhan sembuhkan adalah penyakit rohaninya. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Matius 9 ayat 3, ayat 2, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sebelum tiba kepada kesembuhan fisik, Tuhan mau yang pertama melakukan kepada kita adalah kesembuhan rohani kita. Dan itulah target Tuhan kepada kita. Dan itu ada di sekolah sahabat kita, dituliskan situ. Di paragraf yang kedua, betapa menarik bahwa hal pertama yang Yesus tangani ketika seorang lumpuh dibawa kepadanya adalah kondisi kerohaniannya. Dan itulah yang Tuhan mau buat kepada kita. Kondisi kerohanian kita. Dan Tuhan mau sembuhkan kondisi kerohanian kita agar kita beroleh keselamatan hidup yang kekal. Walaupun perlu juga kesembuhan fisik ini di atas dunia ini, tapi itu sementara. Toh juga kita akan mati. Betul. Ya, kita akan mati. Itu hanya sementara, tapi kesembuhan secara rohani akan menghasilkan kehidupan yang kekal. Jadi sama-sama penting kalau dilihat dari hal penting ya Pendeta ya. Kesembuhan fisik penting, kesembuhan rohani juga penting. Tetapi jauh lebih penting kesembuhan rohani ya. Ya. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program
panggilan di media. Dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya. Tanggal 25 Desember, kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Kalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Baik pemirsa sahabat pengharapan, kembali lagi bertemu bersama kami dalam pendalaman Alkitab di bawah Departemen Sekolah Sabat dan Personal Ministry Conference DKI Jakarta sekitarnya, dan masih bersama dengan narasumber kita saat ini yaitu Pendeta Perdomuan Sibarani dan juga Pendeta Denny Komaling, sehubungan dengan pembahasan kita yaitu iman dan kesembuhan. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa bagaimana beberapa orang yang disembuhkan oleh Yesus dalam iman mereka kepada Yesus dengan pengertian yang Yesus ajarkan kepada mereka. Dan tadi terakhir pendeta kita sudah lihat bagaimana kuasa pengampunan Yesus ya di dalam memberikan kesembuhan kepada orang yang lumpuh itu. Dan kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, dan ini merupakan pembahasan terakhir, yaitu tentang bagaimana Yesus mengungkapkan di dalam pelajaran itu, biarlah orang mati menguburkan orang mati ya. Ini kalau dengar selintas sepertinya ini agak sedikit aneh ya. Kok orang mati menguburkan orang mati? Kira-kira bagaimana ini maksudnya Pendeta Sibarani? Baik pemirsa sahabat pengharapan, jawaban Yesus kepada panggilan seseorang itu dalam diskusi kita adalah, biarkanlah orang yang mati itu menguburkan orang yang mati. Jadi ini adalah karena Tuhan tahu orang itu memberikan dalihnya, ya, dalihnya dalam panggilannya. Sebenarnya dia tidak mau mengikut Yesus, ya. Ada di pelajaran sekolah sahabat kita, karena sebenarnya memang motivasinya tidak ada ya. Motivasinya tidak ada, dan boleh jadi ini orang ini yang sudah dikubur atau ini sudah selesai itu acara penguburan itu ya. Jadi atau dikatakan enggak ada yang meninggal, tidak ada yang mati. Hanya alasan aja mungkin ya. Tidak ada yang mati. Jadi kita sering banyak memberikan alasan ya, alasan klasik lah atau apa, yang sebenarnya menunjukkan bahwa kurang kepedulian kita akan panggilan Tuhan kepada kita. Sementara Tuhan begitu peduli kepada kita. Kurang peduli bisa juga Pendeta, atau kurang mengerti juga apa arti panggilan bisa saja. Nah, ini kalau dalam cerita ini kita lihat ini alasan saja bahwa dia memang tidak mau melayani Tuhan, tidak mau menjadi muridnya, tidak mau percaya akan dia sebagai penguasa di atas dunia ini. Bahkan di dunia yang fana ini, bahkan untuk dunia yang kekal. Jadi panggilan daripada Tuhan itu jangan kita membuat banyak alasan ya. Ya, banyak kita ini sekarang mendengar panggilan Tuhan, kita tidak mau ikut. Banyak alasan yang kita buat, sangat banyak. Apakah itu alasan keluarga lah, alasan kesehatan, semua. Alasan padahal pendidikan. Sesungguhnya kita tidak mau. Jadi Yesus bukan memanggil orang yang harus siap dulu gitu ya, tetapi harus mau ya. Mau. Jadi Tuhan lebih mencari orang yang mau daripada yang mampu. Mampu nggak mau nggak ada artinya juga. Nah, walaupun sebenarnya Tuhan ingin mencari orang yang mampu dan mau, tapi dia lebih memilih orang yang mau dulu. Karena kemampuan Tuhan akan bekali bagi kita. Amin, amin. Nah, ini yang tidak disadari
oleh orang-orang yang mau menerima panggilan Tuhan. Sebab Tuhan akan memampukan kita ketika Dia memanggil kita dan kita mau. Amin, amin. Menurut pendeta ini bagaimana? Sangat menarik ini pendeta. Iya. Jadi dalam cerita ini kalau saya perhatikan, apa yang Alkitab katakan ini adalah benar. Bahwa sebenarnya yang kita lihat di sini adalah masalah prioritas. Siapa yang mau diutamakan? Apakah orang tua saya, dan kalau benar orang tuanya itu meninggal, ayahnya atau ibunya meninggal, atau dalam acara untuk penguburan, tapi yang pasti di sini bahwa Yesus mau supaya orang ini lebih mengutamakan Yesus. Jadi yang diutamakan adalah Yesus. Sehingga kalau Yesus yang diutamakan, yang lain itu pun bisa berjalan. Dapat dilakukan. Itulah sebabnya berkali-kali Yesus berkata, pemirsa sekalian, kepada banyak orang bahwa utamakan dulu kerajaan apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kalau kita lihat dari tema ini, iman dan kesembuhan ini, yang Yesus mau tekankan bahwa mereka harus lebih memimpikan, mencita-citakan, mengutamakan akan hidup kekal. Kesembuhan akan apa? Rohani. Sehingga kalau kesembuhan rohani Yesus berikan, fisik juga Dia akan sembuhkan. Seperti yang kita lihat dari cerita yang tadi. Nah, jadi orang ini pada waktu dia datang kepada Yesus, prioritasnya bukanlah untuk Yesus yang terutama. Kalau Yesus dia jadikan yang terutama, sehingga kita akan lihat pada waktu Yesus berikan cerita yang selanjutnya mengenai Matius, orang Lewi. Dia panggil, apa jawab Matius? Dia langsung berjalan, berangkat, tinggalkan semuanya. Dia berangkat, ikut siapa? Ikut Yesus. Karena dia utamakan siapa? Yesus. Sangat menarik ya, bagaimana kuasa panggilan Tuhan itu sebenarnya sedang mendengung di dalam kehidupan kita hari ini. Namun mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau milih seperti Matius atau mau milih seperti yang seorang tadi ya? Dia katakan, wah biarkan saya dulu mengubur ayah saya ya. Terlalu banyak alasan seperti pendeta Sibarani tadi sampaikan ya. Baik, kita sudah tiba pada akhir dari acara kita pendeta. Mungkin bisa dibagikan sedikit apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita untuk 1 minggu ini. Baik, pemirsa sahabat pengharapan, untuk menyembuhkan secara fisik sangat mudah bagi Tuhan. Ya. Dia berkata sembuh-sembuh. Ya. Namun ada satu yang jauh lebih dalam, maksud dan tujuan Yesus yang terbesar bagi kita, agar kita beroleh keselamatan hidup yang kekal. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman. Baik, terima kasih Pendeta Sibarani. Pendeta Denny Gomaling bisa menambahkan sedikit kesimpulan? Ya. Jadi di dalam iman dan kesembuhan ini, Yesus sudah datang dengan kasih karunia-Nya. Artinya siapa saja, semua orang bisa untuk diselamatkan, memiliki hidup yang kekal. Tapi ingat, seperti apa yang Pendeta Sibarani katakan tadi, bahwa dibutuhkan juga iman untuk menyambut akan apa? Kasih karunia itu. Keselamatan itu, hidup kekal itu. Baik, terima kasih. Baik sahabat pengharapan, pada saat ini kita sudah mendapatkan satu kunci di dalam pelajaran kita untuk 1 minggu ini tentang iman dan kesembuhan, bahwa kita perlu memiliki iman kepada Yesus ya. Percaya akan jamahan Yesus, percaya akan perkataan Yesus, percaya akan otoritas Yesus, percaya akan pengampunan dari Yesus, dan percaya akan kuasa Yesus yang memanggil kita hari ini. Sehingga dengan demikian, pelajaran kita ini bisa lebih hidup di dalam diri kita, dan kita tetap bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, kita minta Pendeta Sibarani untuk berdoa. Bapa di sorga,
Kami bersyukur oleh karena Engkau berkuasa untuk menyelamatkan kami. Agar kami terima itu oleh iman kami. Sehingga bila Engkau datang, kami semua diselamatkan oleh iman kepada Tuhan. Berkati pemirsa semua yang menyaksikan acara ini. Agar kami semuanya memiliki iman kepadamu yang berkuasa menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami. Amin. Amin. Demikianlah program pendalaman Alkitab kita saat ini. Kami di studio pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.